Baik, teman-teman. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan kuota e-materai untuk melakukan pembubuhan materai elektronik atau digital ya. Pertama, kita sign in dulu tentu saja ke beranda Zen Desktop. Setelah itu beli kuota. Lalu setelah kuota kita sudah ada, kita lakukan e-materai sign atau tanda tanganan ya materai. Terus kita bisa drag atau pilih file yang kita perlu untuk kita pembubuhan materai elektronik. Nah, saat ini saya masukkan filenya. Nah, versi PDF yang perlu di e-materai ini tentunya harus minimal versi 1.6. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalaupun PDF-nya itu tidak versi 1.6, maksudnya lebih rendah dari 1.6, masih tetap bisa kita gunakan filenya nanti setelah kita drag atau kita pilih file PDF-nya. Setelah itu di sini ada lanjut dan back. Tapi kalau dia versi 1.6 ke bawah, di bawah 1.6 ya, dia akan muncul tombol konversi. Nah, teman-teman tinggal klik konversi terlebih dahulu. Nah, di tipe dokumen, ini teman-teman bisa pilih tipe dokumennya apa saja, mau surat pernyataan, ada dokumen transaksi, dan sebagainya. Saya pilih dokumen lain-lain karena ini hanya contoh saja ya. Alasannya, misalnya dokumentasi pendaftaran CPNS misalnya teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pembubuhan, kita klik lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di mana mau diletakkan materai digitalnya. Nah, di sini misalnya saya letak di sini, saya bisa perbesar, bisa saya perkecil juga. Seperti ini teman-teman. Nah, saya letak di sini misalnya ya. Nah, setelah itu saya akan lakukan proses. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat sebelumnya tombol proses itu ada di atas dan di bawah. Itu terserah teman-teman saja ya, mau pilih di atas ataupun di bawah, tombolnya juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Misalnya teman-teman mau melakukan continue signing atau melakukan tanda tangan, bisa dilakukan continue signing. Ini bisa di dokumen lain, dokumentasi, pendaftaran ya, pendaftaran CPNS, sorry, pendaftaran CPNS misalnya. Nah, teman-teman bisa lanjut lakukan. Sudah. Nah, teman-teman bisa download, dan ini harus di-download ya, harus dilakukan download. Nah, ke saya tadi mana ya, waktu hilang ini. Nah, teman-teman bisa download yang sudah dilakukan PDF-nya, dan kita buka PDF-nya, sudah muncul materai kita. Jadi sudah berhasil ya teman-teman. Nah, bisa download kapan saja. Maksudnya
Bisa di-download berapa kali pun didapat, tidak masalah. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah selesai melakukan ini, pastikan file teman-teman itu sudah teman-teman download ke dalam perangkat Anda ya. Karena kalau misalnya teman-teman lupa melakukan download, lalu teman-teman lakukan close, teman-teman close kisah desktopnya. Setelah teman-teman buka kisah desktopnya, file Anda itu tidak lagi ada di ini ya, apa namanya? Tidak lagi ada di kisah desktop. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat histori pembelian ya, pembelian Imatrai. Sini seperti yang saya contohkan 24.000, penggunaan juga ada seri number juga, ada nama file dan juga jenis dokumennya. Maksudnya mau surat lelang atau apa. Nah, di sini ada juga tanda tangan digital. Tapi sayangnya ini masih coming soon ya. Developer belum melakukan update terhadap tanda tangan digital. Mungkin ke depan sudah bisa dilakukan tanda tangan digital. Nah, kita bisa lihat convert PDF ini ya sebenarnya sama aja sih kayak tadi kita melakukan Imatrade Sign. Dia konversi PDF itu yang versi 1,6 ke bawah ya. Itu kita drag lalu kita konversi. Ini kalau secara manual. Tapi kalau kita mau melakukan Imatrade Sign langsung menggunakan file itu, file yang versi 1,6 ke bawah juga tidak apa-apa. Soalnya nanti di Imatrade Sign juga akan ada apa namanya? Juga akan ada tombol konversi supaya dia naik ke versi 1,7 1.7, sorry. Di sini juga kita bisa verify PDF kita yang sudah kita konversi tentunya. Misalnya ini, nah ini kita bisa lihat file size-nya juga kita bisa lihat contoh material sign dia misalnya 127,1 kilobyte. Kita bisa verify. Nah, di sini kita bisa lihat apakah PDF kita ini sudah terverifikasi dan memang sudah ya teman-teman. Ada transaksi ID, response code, signature info karena kita tidak ada melakukan signature tadi ya. Nah, ini sudah bisa kita lihatlah semua infonya di verifikasi PDF. Dan ini kurang lebih sama tampilannya sama di website resmi pemerintah ya. Jadi ya mungkin oh sebelumnya juga setelah kita melakukan sign, ya tentunya kuota kita akan berkurang ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk cara menggunakan kuota Imatrai supaya kita bisa melakukan Imatrai signing atau pembunuhan materai elektronik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau misalnya teman-teman juga belum tahu bagaimana cara menginstal Keysen Desktop ini, bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya ya. Juga nanti linknya juga ada juga di video sebelumnya untuk mendownload Keysen Desktop ini. Tentunya Keysen Desktop ini merupakan aplikasi yang open source atau tidak berbayar dan juga Keysen Desktop ini bersifat lokal. Maksudnya lokal itu Keysen Desktop ini dia minim terjadi penyerangan oleh hacker yang mau mencuri data. Soalnya kita tahu lah bahwa materai itu apalagi di dokumen tentunya merupakan dokumen yang sangat penting dan tentunya pastinya akan ada informasi pribadi dan mungkin bersifat rahasia mungkin tidak, tapi yang pastinya itu tentunya dokumen yang sangat penting. Jadi desain desktop ini didesain
dia berbasis lokal, jadi minim, sangat minim lah buat hacker untuk melakukan serangan dan mengambil data Anda ya. Nah, itu mungkin kelebihannya, kekurangannya karena kan ini lokal, jadi desain desktop ketika Anda apa sih namanya close aplikasinya, tapi teman-teman belum download seperti yang saya bilang tadi, belum download file PDF-nya seperti ini, teman-teman belum download. Kalau misalnya teman-teman ini close aplikasinya, ini kita close misalnya, lalu kita buka lagi ya, sorry, buka lagi aplikasi desain desktopnya. Nah, kita login seperti biasa ya. Nah, walaupun kita bisa melihat riwayat penggunaan, tapi kita tidak bisa mendownload file yang kita sudah lakukan tadi ya. Kita nggak bisa lagi mendownload file yang kita sudah materaikan. Walaupun historinya sudah tersimpan seperti ini. Jadi tidak ada tombol download ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman close desain desktopnya, pastikan teman-teman sudah mendownload file PDF yang teman-teman ingin untuk lakukan pembunuhan materai secara elektronik. Baik, mungkin itu saja tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi desain desktop, terkhususnya materai Shining-nya. Terima kasih. Jika teman-teman ingin masih penasaran, bisa tonton video sebelumnya ya. Thank you and have a great day, teman-teman.